Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis mulia, majelis agung, majelis Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, hamba yang senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita libur beberapa bulan, pada hari ini kita mulai kembali rutinitas kita bulanan, yaitu pengajian daripada majelis shalawat di bawah Habib, dan secara serentak dibuka di setiap cabang yang ada. Hari ini minggu sekarang di Batu Jajar, insya Allah minggu besok tanggal 3 juga pembukaan di majelis shalawat di bawah Habib di Padalarang di pusat. Insya Allah tanggal 3 besok hari Minggu seperti biasa, waktunya jam 8 pagi, dan begitu juga di tempat-tempat yang lain itu sudah dibuka semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi dan mulianya kedudukan seorang kekasih Allah, sehingga banyak sekali di dalam Al-Quran disebut kalimat wali atau jamaknya aulia. Aulia itu jamak, wali itu mufrad. Jadi sering disinggung di dalam Al-Quran dengan kalimat aulia, innamal aulia Allah. Banyak sekali kalimat-kalimat yang Allah singgung di dalam Al-Quran dengan kalimat wali. Nah, pertanyaannya, apa sih wali itu? Siapa mereka yang mendapatkan mandat dan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan sebutan wali. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wali itu kalau secara umum adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua para wali-wali Allah. Nah, itu adalah merupakan satu predikat tertinggi, satu maqam yang sangat mulia, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi manakala Allah menyebut para wali-walinya, sudah barang tentu mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para wali adalah penerus daripada perjuangan Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu bapak sekalian, kalau kita berdoa buat anak-anak kita, di samping didoakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, doain mudah-mudahan anak kita itu jadi wali. Dan jangan bangga dengan kedudukan, jangan bangga dengan pangkat yang bersifat duniawi ya. Jadi jangan bangga dengan kedudukan duniawi. Iya, kita terkadang bangga kalau anak kita sukses urusan dunia, bangga kalau anak kita sukses urusan bisnis atau urusan yang lain lah. Ya, terkadang kita bangga, kita cintai kepada orang lain, anak saya sukses, anak saya berhasil dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah punya keinginan yang kuat
untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi para wali Allah, itu membuat keuntungan buat kedua orang tua. Ya. Manakala anak-anak kita berhasil kita cetak menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hakikatnya anak tersebut akan memberikan kegembiraan, akan memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada kedua orang tua kita. Karena anak itu akan menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencetak daripada anak-anak kita menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa arda, dalam ucapannya beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak menjadi mulia, aku tidak menjadi kekasih Allah bukan lantaran ibadahku, bukan lantaran ibadahku, bukan lantaran salatku, bukan lantaran bangun malamku, kata beliau, sehingga aku menjadi kekasih Allah. Nah, walaupun itu semua tidak perlu dipertanyakan, bagaimana sholatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana bangun malamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana zikirnya beliau, ya. Sehingga beliau mendapatkan julukan Sultanul Awliya, pemimpin para wali. Beliau katakan, enggak, aku tidak membanggakan sholatku, tidak. Aku tidak pernah membanggakan bangun tengah malam enggak. Kenapa? Karena itu bagian daripada kewajiban. Ya. Jadi ibadah-ibadah seperti itu adalah bagian daripada kewajiban yang harus aku jalankan, kata beliau. Ya. Tetapi ada amalia-amalia yang menjadi sebuah harapan. Ya, menjadikan sebuah harapan di mana dengan amalia-amalia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan dan derajat beliau sehingga beliau menjadi seorang wali min auliya. Perhatikan baik-baik apa yang dikerjakan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, ya, sehingga beliau mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak mengedepankan ibadahnya, walaupun ibadah adalah merupakan kewajiban. Jadi kalau kita dengar, ya, para wali Allah itu lebih mengedepankan sifat-sifat baiknya. Bukan berarti sholatnya mereka itu sedikit, enggak. Bukan berarti sholatnya mereka itu tidak berkualitas, enggak. Sholat mereka baik, luar biasa, ya. Bahkan Imam Al-Haddad itu masa-masa tarbiyahnya, masa-masa pendidikannya, yang ngarang kitab Ratibul Haddad, ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, itu masa-masa pendidikan masih kecil-kecil membiasakan puasa, ya, ini ibadahnya, membiasakan puasa Shaum Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehingga Imam Haddad itu di waktu kecil badannya kurus, sampai ibunya kasihan lihat Imam Haddad, mengatakan, ya Abdullah, ya, kamu tidak usah puasa, kamu belum wajib, kamu masih kecil, apa yang kamu lakukan ini? Tapi bagaimana dia mentambahin, melatih diri kita. Ini saya akan beri contoh bagaimana ibadah mereka dulu, ya. Jadi kalau saya berbicara tentang sifat kebaikan mereka, bukan berarti amal ibadah mereka itu sedikit, enggak. Ibadah mereka itu udah nggak perlu dilakukan lagi, ya. Nah, bayangkan dari kecil, ya, beliau sudah melatih dirinya, ya. Pada usia 6-7 tahun itu beliau sudah melatih dirinya Shaum Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehingga anak-anak kecil yang pada waktu itu badannya sehat-sehat, itu Imam Al-Haddad badannya kurus karena hampir tiap hari beliau puasa. Dan beliau setiap habis ngaji, ya, selesai sholat duha, ya, jam 8 begitu beliau melakukan sholat duha. Itu beliau melakukan sholat sunnah di Tarim. Di Tarim itu di Hadramaut ada kurang lebih 360 masjid. 360 masjid hitungan tahun, ya, sejumlah satu tahun 360 hari. Nah, di Tarim itu ada 360 masjid. Beliau setiap habis ngaji di pagi hari, itu begitu beliau pulang, beliau memasuki setiap masjid dan sholat 2 rakaat. Bisa bayangin, sholatnya 2 rakaat di 360
masjid berarti berapa rakaat? 360 rakaat. Itu sholat sunnahnya ya. Itu beliau masih kecil, belum dewasa, masih kecil. Ya. Jadi ibadahnya luar biasa. Kita sholat duha 4 rakaat aja benar. Nah, kita mau berangkat pengajian, sholat duha, atau masuk ke masjid dulu, sholat tahiyatul masjid, atau sholat duha, sholat masjid, ya, sholat duha 4 rakaat. Kita kadang-kadang malas, ya. Sholat witir, ya. Ini beliau. Ya. Dari mulai kecil itu dilatih, begitu latihannya. Nah, artinya apa? Ibadah-ibadah orang para wali Allah itu ibadah yang sangat luar biasa. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang ditonjolkan. Paham ya? Tidak menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Enggak. Ya, walaupun salatnya itu hebat, walaupun puasanya hebat, tapi beliau tidak menonjolkan itu. Begitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, qaddasallahu sirrahu. Ya, beliau juga begitu, ahli sholat, ahli ngaji. Tapi itu semua tidak menjadi sesuatu yang ditonjolkan sehingga beliau menjadi seorang wali. Beliau lebih bangga, ya, dan beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Demi Allah, aku menjadi seorang wali bukan karena ibadahku, tapi karena sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, tapi justru itu menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama, as-sakhi, dermawan. Masya Allah, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saking dermawannya dikatakan seperti rihul mursal, seperti angin, ya. Sehingga beliau mengajarkan kepada umatnya untuk mendahulukan kepentingan umatnya daripada dirinya. Orang yang dermawan, ya, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, ya, di dalam kitab Manhajus Shawiyah, wali lebih bakhil, wali kopret. Ada orang aku wali lebih bakhil, ada ceritanya. Ya. Jadi mereka itu luar biasa, dermawan sekali. Bukan saja dermawan dalam keadaan mereka itu berada. Kalau orang dermawan dalam keadaan kaya itu wajar. Justru kalau kaya nggak dermawan kelewatan. Nah, doainnya miskin apa begitu deh. Ya, saya sering katakan kalau ada orang kaya nggak manfaat, mau ngapain kekayaannya? Buat apa? Hidup saya kalau nggak manfaat buat apa? Kalian jadi orang kaya, kalian punya duit, kalian punya segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalian punya semuanya. Tapi kalian hidup tidak bermanfaat, nggak bisa nolong orang, nggak bisa bantu orang, nggak bisa bantu tetangga, nggak bisa nolong fakir miskin, nggak bisa nolong orang-orang yang memang harus dibantu. Apa arti kekayaan? Apa arti kekayaan itu semuanya? Kan kita tahu bahwa kekayaan itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Kita ini hanya penyalur, dititipin ke Allah, nyalurkan ke umat, selesai, itu tugas kita. Bukan dititipin sama Allah kemudian dikekepin, bukan dimiliki. Jadi harta yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, itu hanya titipan. Itu harus kita sadar, ya. Yang mana titipan tersebut harus segera disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima titipan tersebut. Nah, jiwa dermawan ini kalau tidak dilatih dari mulai kecil, repot juga. Jadi mulai kecil anak-anak kita ajari dermawan. Kalau kita mau surga, kalau kasihkan kita punya anak nih, nah berikan yatim piatu, nah berikan orang miskin, supaya si anak tadi tahu bahwa orang tua saya itu dermawan. Itu melatih. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, dilatih sama ibunya seperti itu. Ya, dilatih untuk dermawan. Sehingga begitu beliau, ya, menjadi manusia, ya, sudah besar, itu sifat dermawan melekat pada dirinya, sehingga mudah dan gampang untuk menolong dan membantu. Dia dengar ada saudaranya menderita, tergerak hatinya. Dia mendengar ada saudaranya dapat musibah, tergerak hatinya. Untuk membantu, ringan, tangannya ringan. Ya. Dia tidak jadikan itu hartanya ada di tangannya, dikekepin. Karun, harta karun sampai dimasukkan ke dalam tanah. Makanya kalau di tanah kita ketemu apa? Harta namanya harta karun itu. Begitu ceritanya. Ya. Harta karun itu. Wah, masya Allah.
Jadi benar-benar itu punya uang, wah dipegang betul, nggak disalurkan ya. Nah, mental dermawan ini harus dilatih ibadah Allah, ya, supaya kita lebih mudah dan gampang untuk membantu dan menolong orang. Ya. Saya sering katakan, dunia ini jangan ada di hati kita. Dunia jangan ada di hati kita. Kata ulama, la taj'al dunyaka fi qalbika waj'al dunya fi yadika. Jangan kau jadikan dunia itu ada di hati kalian. Jangan kau letakkan dunia itu ada di hati kalian. Letakkan dunia itu di tangan kalian. Kapan waktu mau dikeluarin, keluarin. Sebab kalau ditaruh di dalam hati, wah ini berat. Mengeluarkan duit sama mengeluarkan nyawa itu sama. Berat mengeluarkannya. Kenapa? Karena ditaruh hati. Kita anggap bahwa apa yang kita miliki ini punya kita. Ini yang jadi masalah. Sehingga ketika kita mau mengeluarkan berat, karena itu kita anggap itu milik kita. Tapi kalau kita anggap ini titipan, saya sering ajarkan ya, sama anak-anak saya. Kalau mendapatkan hadiah dari orang, hadiah itu kan bukan hasil kerja, benar tak? Kalau misalnya kerja kan ada kerja nanti pulang jam 8 sampai jam 4 dapat duit itu hasil kerja. Ada orang dapat hadiah. Hadiah itu kan duduk, hadiah datang. Capek kan? Hah? Nggak capek kan? Kalau kita dapat hadiah, ya udah bagi-bagi. Dapat hadiah makan, bagi-bagi. Ada rezeki dikit, cukup bagi-bagi. Kenapa? Hadiah nggak capek. Kalau barangkali capek, barangkali kita agak berat sedikit. Kenapa? Karena saya kerja terus capek gitu. Nah, masih pedih. Ini kadang-kadang kita dapat hadiah, masih bakhil juga kan kelewatan. Benar, dapat hadiah masih bakhil juga, ya Allah. Ini dikasih rezeki sama Allah Taala, nggak pakai bergerak, nggak pakai duduk, nggak pakai bangun, rezeki datang. Nah ini kalau nggak timbul dari sifat kedermawanan, nggak gampang, ya. Nggak mudah, orang dermawan itu nggak mudah. Latih, kita punya diri, latih. Gampang, kalau lihat ada sodako masukin, lihat 1000. Jangan melihat besar kecilnya sodako, jangan. Tapi bagaimana kita melatih supaya kita jadi orang yang dermawan. As-sakhi mahbubun indallah wa mahbubun indannas. Orang yang sakhi itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kita akan senang bergaul sama orang yang dermawan, senang. Kalau kita punya tetangga pelit, bakhil, alias koret padahal tetangga begitu senang tak kita bergaul. Lewat rumahnya juga ogah, kalau itu najis. Ya kan? Nggak senang kita sama orang begitu. Begitu dia meninggal, syukuri, ngapain lagi lah? Syukuri, hidup nggak manfaat. Benar tak? Hidup nggak manfaat. Bakhil, kikir, semua dimiliki. Allah, sampai begitu dia meninggal, punya ini, punya itu, semuanya kemana? Coba kita melatih dari hal-hal yang terkecil. Ini terutama ibu-ibu, melatih hal yang terkecil. Kita kalau bikin makanan nih, ya bikin kuah, kan lebih untuk ditimbun. Taruh di kulkas sampai bau, masya Allah. Buat besok. Emang besok masih hidup itu? Buat besok. Kalau kita punya kawan kita yang pegang, udah kita bikin selesai makan bareng-bareng, ada sisa dikit bagi-bagi selesai. Besok kumaha besok akhirnya. Orang dermawan itu nggak mikir besok kumaha Allah Taala. Kita ini jangan sok apa ya, jangan sok berpikir ke depan. Pikir ke masa depan mau. Kita ini mikir masa depan, minggu depan berangkat masa depan. Benar tak? Pikirkan ayo ini kerjain apa yang sudah kalian lakukan sekarang nih. Jadi manakala kalian diambil nyawa oleh Allah, manakala kalian meninggal, kalian sudah maksimal berbuat baik. Jangan entar. Wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan dalam surat Al-Kahfi. Jangan kalian sedang mengatakan besok saya berkontak sejak pintar aja kalau saya kaya. Pakai kaya nanti. Tunggu dermawan, tunggu kaya. Pakai yang kaya. Udah yang ada sekarang dikit, ya. Dan orang yang dermawan itu Allah akan memberikan peran khusus, akan memberikan kemudahan khusus kepada orang yang dermawan. Kenapa? Karena Allah tahu kalau orang dermawan ini adalah orang yang amanah, dititipkan sama Allah
harta, dia mudah untuk membagikan harta tersebut. Kita kalau ketemu orang amanat, itu kita bakal dititipin semua harta kita, nggak laku. Tapi kalau orang kikir, siapa mau dititipin hartanya, ya kan? Nah kalau kita dititipin sama Allah, kemudian kita bisa menjalankan harta tersebut, ya, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mudah dan gampang insya Allah jadi para wali Allah. Jadi wali Allah itu kayak dermawan, ya, dermawan dan bakhil, dan kikir. Makanya kalau ada kiai yang bakhil, kiai kopret apa begitu. Ada kiai, ada jenang, ada ustaz, ada habib, sama aja. Kalau jangan sama ngomong kiai itu, habibnya kalau disitu-situ, habib juga lah. Iya. Kalau dia Habib nggak disebut-sebut, ya Habib juga. Ya, mau pertama Habib mau kiai, Habib pertama deh. Habib kiai ajengan. Kalau kita ketemu yang udah begitu kikir, udah teh, tolong yang kiai. Kiai naon teh begitu. Tong lagi sama kiai yang begitu teh. Dia mendapatkan doa siapa ada Al-Jilani. Ya, radhiyallahu anhu wa sultanul auliya mengajarkan kepada kita. Bahkan Al-Habib Zaid dalam kitabnya Manhajus Shawi, beliau mengajarkan pertama yang paling utama untuk orang mendapatkan predikat wali dicintai oleh Allah, an yakuna sahiyan, hendaklah dia menjadi manusia yang dermawan. Di dermawan teh jangan nunggu kaya. Ada uang 5.000 bagi 2.000 3.000 emang kasih yatim. Pagi-pagi ada pengemis minta kasih, untuk dijawab macam-macam. Keluarin duit kita. Ya. Jadi dermawan ini adalah pintu utama, ya, pintu utama untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu sama dunia teh, jangan terlalu nonton. Saya mau tanya, dunia kita kuburin di bawah ini kan? Masih kuburan? Masih kuburan? Mobil yang mewah, rumah yang mewah, ditinggalin, semua ditinggalin. Nah, kesempatan kita masih hidup ini gunakan untuk keuntungan kita di akhirat. Kita ini di kuburan butuh amal baik. Nah, kita bisa beramal baik ketika kita masih hidup, kan begitu? Nah, ketika kita masih hidup, buru-buru berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Buat apa? Buat bekal kita di kuburan, supaya kita masuk kuburan. Kuburan kita seperti istana. Tuh, kita yakin bahwa kita kembali ke kuburan. Jangan sampai harta tersebut menjadi sebab kuburan yang bakal kita tempati, yang ukurannya cuma 1 meter kali 2 meter, gelap gulita, jangan jadi penyebab harta yang kita timbul menjadi kegelapan kita di alam kubur, menjadi kita siksa di alam kubur, menjadi kita gelap di alam kubur. Karena apa? Ada harta yang kita miliki belum kita bagi. Nah, jadi hakikatnya orang yang dermawan itu adalah memberi keuntungan kepada dia punya diri. Jadi orang kalau kasihan sama dirinya, dia akan terus melakukan hal yang baik, dan itu cara untuk menggapai daripada kewalian, ya, mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang namanya wali mastur, wali mastur, ada yang namanya wali masyhur, wali yang memang nampak kelihatan. Ada yang wali mastur. Siapa wali mastur? Wali yang ditutup ku Allah Ta'ala. Gak ada orang tahu kecuali Allah yang tahu. Makanya kita di dalam satu majelis seperti ini, ya, jangan sering melecehkan orang. Karena kita nggak tahu di dalam satu majelis ini ada mungkin yang wali, ada yang wali yang nggak tahu ya. Jangan seperti itu. Karena ada orang yang sedekah tanpa diketahui orang. Ya kan, ada orang yang membantu tanpa diketahui orang. Ya. Sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Itu mastur, ditutup ke Allah Ta'ala. Ya, nggak ada orang tahu, ditutup ke Allah Ta'ala. Nah, berapa banyak Allah lahirkan wali-wali mastur di muka bumi ini karena apa? Dermawan. Ya. Jadi ngebantu orang nggak tahu. Ya. Bukan berarti nggak boleh orang membantu, tahu boleh, ya. Tetapi mereka itu menginginkan membantu tangan yang bersedekah, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri nggak tahu, artinya ditutup sama dia, ya. Nah, sehingga orang-orang yang demikian ini kelak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita coba, ya, ibu bapak, kita latih, ya, latih untuk menjadi orang-orang yang dermawan, ya. Apa yang perlu dibantu, apa yang perlu ditolong, ya.
Kemudian beliau mengatakan juga, ya, aku menjadi seorang wali di samping dermawan. Beliau adalah makhluk Allah yang mutawaddi, tawaduk yang luar biasa, ya, merendahkan diri, nggak sombong. Ya. Siapa sih yang nggak kenal saya berkata jalan ini? Siapa yang nggak tahu beliau? Tapi bagaimana beliau menganggap dirinya itu hina? Kita ini jangan menganggap kita punya diri ini di atas orang lain, jangan. Kalau toh kita punya ilmu, jangan menganggap ilmu kita lebih pintar dari orang lain. Ya. Kalau kita menganggap kita ini orang soleh, jangan menganggap kita lebih soleh dari orang lain. Ya. Orang yang tawadhu, man tawaddu'a khlafa Allah, wa man takabbara wada'a Allah. Siapa orang yang tawadhu, merendahkan diri, ya, itu nanti akan diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Habis saya kan merendahkan diri, tapi saya dihina sama orang, biarin. Masa boleh terima? Kita ini kadang-kadang mikirin orang dihina. Kenapa sih? Kalau kita dihina sama orang, kenapa? Emang kenapa? Menjadi hina di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita dihinakan Allah, ini yang kita khawatirkan. Yang kita takutkan kalau kita dihinakan oleh Allah. Satu manusia dari ujung barat ke ujung timur suruh menghinakan Habib, gak ada urusan. Masa boleh terima sama manusia kan? Manusia nggak bisa masukkan kita ke surga, manusia nggak bisa masukkan kita ke neraka. Yang bisa masukkan kita adalah Allah dengan amal kita. Toh seperti itu. Jadi kita jangan berpikir tentang manusia, harga diri, supaya dipandang oleh manusia mulia, supaya dipandang oleh manusia yang terpuji dan sebagainya. Apa itu manusia yang komplek? Saya paling nggak suka kalau ada orang berpenampilan tujuannya ingin dipuji. Gua ada gayanya ingin dipuji manusia apa? Adam wal madah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasi, kalau kalian sudah bisa menyamakan antara dam wal madah, cacian dan pujian sama, maka kalian akan menjadi seorang wali Allah. Bisa tidak? Kita kalau dipuji kan, masya Allah, wah, pala tesikio, benar nggak? Terbang ke atas langit, kaki nggak nginjek tanah, dipuji, kita ini gila pujian. Begitu dikritik, begitu dicaci, begitu dihina, tanduknya keluar 12. Itu kita. Lihat mereka tahu, merendahkan diri, dia nggak peduli. Ya, siapa saja manusia yang melihat saya hina, biarkan saja. Yang penting cari kemuliaan yang datang dari Allah. Ini prinsip hidup, cari kemuliaan yang datang dari Allah. Apapun yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mencari kemuliaan dari Allah. Manusia silakan boleh menilai. Mereka menilai baik silakan, mau menilai buruk silakan. Yang penting kita berjalan sesuai dengan syariat dan yang menilai adalah Allah. Dan itu dilakukan para wali-wali Allah zaman dulu kan begitu. Mereka itu tawadhu, ya. Bahkan kadang-kadang mereka itu kalau duduk di satu majelis, duduk paling ujung, tak diketahui orang. Padahal ini orang besar. Kita ini jangan menganggap kita ini orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Orang lain tak tahu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdul Al-Syadili. Beliau mengatakan, Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang menganggap saya ini dekat dengan orang soleh, dekat sama Nabi, dekat sama Allah. Justru orang yang begitu tadi ada jauh sama Allah. Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain, jangan. Nah, sifat tawadhu ini mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Emang kita nggak punya apa-apa? Kita ini punya apa sih? Ilmu, harta, nggak punya apa-apa kita ini. Dan kita wajib untuk tawadhu, wajib untuk merendahkan diri karena kita hina. Memang kita hina di hadapan Allah, kita hina. Nggak apa-apa, kita kecil di mata manusia, tapi besar menurut pandangan Allah. Begitu dia. Sehingga apa yang kita amalkan itu benar-benar karena Allah. Tawadhu, merendahkan diri adalah jangan sombong, jangan. Ya. Tawadhu itu namanya sombong. Orang kalau sombong, wah. Batrul haq, wa ghamdun nas.
menolak kebenaran. Itu orang sombong dan begitu angkuh. Iblis yang hebat ibadahnya sama Allah Ta'ala, iblis yang luar biasa ibadahnya sama Allah Ta'ala, dikeluarkan oleh Allah, diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena kecongkaannya, sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Allah. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa kau suruh aku sujud kepada Nabi Allah Adam? Kenapa? Aku khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Masya Allah. Makanya jangan sering pakai bahasa anak. Orang di masjid kalau nggak ada anak nggak bisa bangun. Di majelis kalau nggak ada anak bahasa saya gitu ya. Kalau nggak ada saya, nah di majelis saya. Ini rumah-rumah semuanya. Kalau bukan saya, saya sampai direkom itu saya. Malah enggak. Itu penyakit. Jadi kalau ada orang mengatakan saya itu Arabnya julid dari julid. Iya, aku saya udah. Saya sering ajarkan kita ini belajar dari akarnya pohon. Tahu akarnya pohon? Akar itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tapi akar itu bisa melahirkan pohon, bisa melahirkan batang, bisa melahirkan buah, bisa melahirkan daun, ya, bahkan buahnya dinikmati sama kita. Ya. Begitu kita makan, manis buahnya dan dipuji sana. Pohonnya kan, ada orang bilang, akarnya enaknya. Ada orang masih misalnya makan duriannya enak, begitu makan, akar durian ini enak. Karena kan pohon durian ini yang dapat senang siapa? Pohon durian, padahal pohon itu bisa ada karena apa? Akarnya di mana? Kelihatan. Jadi orang itu begitu. Bisa tuh. Nggak usah apa, orang itu nggak usah apa. Kalau ibu saya dulu ngajarin saya, jangan sombong. Orang cantik dia tahu, orang kaya orang tahu. Jadi nggak usah nombor-nombor gitu, nggak usah. Saya kaya gitu, nggak usah. Orang kaya diketahui orang ganteng diketahui orang. Masa ada orang ganteng misalnya? Kalau orang jelek aku ganteng diketahui orang. Benar nggak? Orang jelek aku cantik diketahui orang. Udah jadi, yang mau menilai suruh nilai. Tapi kita berjalan sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Udah, inilah pemberian Allah. Ya udah, saya berjalan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, dengan rendah di. Ini sifatnya para wali Allah. Tawadu. Siapa yang tidak tahu siapa yang kata jalan? Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ya, sholatnya luar biasa. Bahkan beliau wali itu pemimpin para wali, luar biasa. Sultan Aulia, pemimpin para wali. Tapi beliau termasuk saya adalah Sultan Aulia. Saya mungkin nggak ada. Justru mereka makin merendah. Nah, mereka makin merendah itu makin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jangan tampakkan kelebihan-kelebihanmu, biar Allah yang menampakkan kelebihan kita. Paham ya? Jangan kalian tampakkan kelebihan-kelebihan udah. Orang pintar, orang tahu, orang ganteng, orang tahu, orang kaya, orang tahu, udah biarin. Kita berjalan natural saja lah. Berjalan biasa saja, udah. Yang penting kita merendahkan diri, jangan sombong, jangan congkak. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Apapun yang ada pada diri kita, makin kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, makin kita menurun. Makin kita mendapatkan kehebatan dari Allah, makin kita tawadhu. Itulah sifat para sholihin, para aulia Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan, betul. Mereka nggak sombong, enggak. Masya Allah. Bahkan terkadang mereka melakukan hal-hal seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa, duduk, makan bareng. Nggak ada itu sifat sombong. Kalau kita kan dikasih kelebihan dikit sama Allah, urusan dunia aja. Wah, jalannya udah beda. Dikasih kelebihan dikit, jadi ketua RT, ketua RW, punten, mau tersinggung. Orang-orang dikasih jabatan dikit, Masya Allah,
RW, RT, lurah, jualannya teh. Wah, siapa itu yang begitu-begitu teh? Ya, tapi kalau kita merendah tawadhu, itu menjadikan orang segan sama kita, Pak. Segan, ya. Kalau kita makin merendahkan diri itu segan, orang makin hormat sama kita. Kenapa? Allah titipkan seperti itu. Makanya kita kalau menghadapi orang soleh, ketemu saja segan, ngadep saja segan. Bahkan kita mau ngomong kadang-kadang nggak bisa dengan orang soleh. Kenapa? Allah lahirkan dalam jiwa orang soleh kewibawaan yang sangat luar biasa. Makanya jangan kaget kalau kita ngadep sama orang solehnya, mau ngomong kayak bener. Kan gitu, kadang-kadang mau ngomong kayak hilang, memori dari pikiran kita kayak hilang, kayak gitu. Kenapa? Allah tunjukkan pada kita, ini manusia mulia, ini manusia hebat, diberikan satu wibawa. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, carilah kemuliaan yang datang dari Allah. Kalau cari kemuliaan datang dari Allah. Kalau sudah Allah memuliakan seorang hamba, maka tidak ada satu manusia pun di kolom bumi ini yang bisa menghinakan orang tersebut. Tidak. Ya, kalau kita mau dimuliakan sama Allah Ta'ala, Ibu, kalau kita ini dimuliakan sama Allah Ta'ala, tidak ada orang yang bisa menghinakan kita. Tidak ada. Nggak suami kita, nggak istri kita, nggak pemimpin kita, nggak siapa saja, dia tidak akan bisa menghinakan kita manakala orang tersebut dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya cari kemuliaan yang datang dari Allah. Jadi jangan dikira mereka itu kalau dihina, ya, terus mereka itu terhina, enggak. Justru kalau mereka itu dihina, mereka senang, biasa, nggak kaget. Sampai pernah satu waktu cucu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan atau sebelumnya mengatakan Ali Zainal Abidin. Pernah satu waktu ketika Ali Zainal Abidin berjalan di Madinah, masuk di pasar bersama beberapa orang. Ada mengatakan Sayyidina Hasan berjalan di satu tempat, tiba-tiba di pasar tersebut ada orang Nawasib. Orang Nawasib itu orang yang benci sama keturunan Nabi, namanya Nawasib, ya, orang yang benci sama keturunan. Waktu itu kita lihat Sayyidina Hasan seperti itu, dia nggak suka, hasud, ya, iri. Nah, makanya orang kalau biasanya dikasih nikmat sama Allah, kullu nikmatin mahsud, orang yang diberi nikmat itu siap-siap itu dihasutin orang. Kalau nggak mau dihasutin, toh dapat nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat, memang kaya, memang sehat, nikmat apa saja, siap-siap untuk dihasut. Kullu nikmatin mahsud, setiap nikmat pasti dihasutin. Ini rupanya orang Nawasib tidak suka, benci sama keturunan Nabi. Begitu dia lihat Sayyidina Hasan, ya, begitu dia lihat Sayyidina Hasan cucu Nabi, langsung diumpat-umpat, dicaci maki habis-habisan di tengah pasar. Nah, kalau kita lihat begitu kumat ya, keluar ke pasar tahu-tahu nggak kenal orang, tiba-tiba kita dicaci maki begitu. Kalau nggak ribut juga bagus kita, ya kan? Sayyidina Hasan begitu diumpat, dicaci maki, enggak bergerak, beliau diam, didengarkan sampai habis. Masya Allah. Tapi mungkin Sayyidina Hasan takut, nggak ada cucu Nabi takut kaya. Tapi bagaimana beliau mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada para ahli bait Nabi untuk apa? Untuk menahan diri manakala dicaci maki. Jangan cuma gila pujian saja, begitu dicaci maki kita ngambek. Beliau dicaci maki, nggak tanggung-tanggung dicaci maki di pasar. Kira-kira di pasar saat ramai apa sepi? Kalau sepi kuburan atau ramai dicaci maki di depan orang. Artinya apa? Beliau dipermalukan di depan orang, saudara. Masya Allah, seakan-akan orang yang mencaci maki mengatakan, lihat ini semuanya, ini loh cucu Nabi, dicaci maki, diperolok-olok, bahkan diumpat habis-habisan, melawan, membantah. Enggak. Ini didikan baginda Nabi Muhammad.
Begini didikan baginda Nabi Muhammad SAW. In ujiya ya'fu wa la yu'atid, wa in khusima yasbut wa la yujawid. Nabi itu kalau dicaci maki, dihina enggak, Nabi enggak balas. Kenapa? Yang menyangkut tentang dirinya enggak balas Nabi. Diajarin itu kepada anak keturunannya. Dicaci maki itu saya tidak senang. Begitu orang yang dicaci maki, saking keselnya, saking nafsunya sampai capek. Capek, biarin. Itu santri-santrinya yang ada di pinggirnya udah nggak kuat lihat Imam Hasan. Dicaci maki nggak punya salah dan tidak mungkin Sayyidina Hasan berbuat salah. Itu santri-santrinya udah siap. Tapi kan tenang aja. Begitu selesai yang ngaji maki habis, udah ngos-ngosan yang lagi sini. Begitu selesai apa kata Sayyidina Hasan? Masya Allah, lihat bagaimana dia bisa bersama. Apa kata Hasan? Hai fulan, apa yang kamu ceritakan itu lebih semuanya. Aku lebih buruk dengan apa yang kamu ceritakan. Masya Allah. Apa yang kamu katakan tentang diri saya, sesungguhnya ucapanmu itu masih kecil. Sesungguhnya perbuatanmu jauh lebih jelek daripada ucapan. Masya Allah. Kemudian apa kata Hasan? Baik, kamu ke rumah saya akan berikan kamu hadiah. Kalau kita ke rumah saya kasih hadiah, betul. Hadiah nama kan? Insya Allah. Ibu kalau dimarahin suami mahal. Oh mahal, santai. Sing sabar, gitu. Ya, sing sabar. Minta kebelahan dari Allah. Kalau ibu benar, kira-kira dibela sama Allah nggak? Orang yang benar dibela nggak sama Allah? Pasti. Nggak usah khawatir. Jadi kalau ada orang menghinakan kita, kalau ada orang mencaci maki kita, nggak usah khawatir. Kita punya Allah. Nggak usah khawatir. Pembelaan yang paling kuat adalah Allah. Pembelaan yang paling hebat adalah Allah. Kalau kita mau bersandar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan tidak mungkin kalah. Tidak mungkin orang itu dibawa manakala dia dibela oleh Allah. Jangan minta belaan manusia kan mau. Ini Sayyidina Hasan luar biasa. Sudah dicaci maki diundang. Ini nama sepi mau diundang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya dikasih duit, dikasih kue, dikasih makanan. Jazakallahu khair atas caciannya. Masya Allah. Ini bisa kali lagi mudah begini dah. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa kemuliaan itu bukan datang dari manusia. Siapa tidak tahu Sayyidina Hasan? Bagaimana tawadhu'nya? Bagaimana merendahkan diri? Bukan beliau takut, enggak penting banget yang model begini. Cacian ini tidak menjadikan saya jatuh di hadapan Allah Ta'ala. Terkadang manusia yang dicaci, terkadang manusia yang dihina, manusia tersebut menjadi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Itu adalah bagian daripada ujian. Itu bagian daripada ujian. Nah itu mengajarkan kepada kita bagaimana tawadhu'nya mereka, merendahkan mereka. Sama, cacian dan pujian sama. Tapi pernah Ali Zainal Abidin pernah satu waktu beliau itu setiap ba'da duha ketika di masjid, duduk di ujung masjid lagi sholat. Tiba-tiba ada orang masuk ke masjid, kemudian dia naruh barangnya, rupanya barangnya dicuri orang, dicari itu barang. Ya, begitu dicari, dia lihat orang tersebut sepertinya larinya ke masjid. Lari masjid, dia masuk ke masjid. Begitu orang cari ke masjid, nggak ada orang. Kecuali dia dapatkan Sayyidina Ali lagi sujud. Ali Zainal Abidin lagi sujud, sholat sunnah di ujung, di rukni masjid, di ujung masjid, lagi sholat sunnah. Kata orang yang punya barang, jangan-jangan ini pura-pura nih. Habis nyuri terus sholat supaya selamat dan begitu. Udah ditungguin sama si orang tersebut. Ini pencurinya pasti. Kok di masjid tidak ada orang kecuali dia aja. Sedangkan pencuri tersebut lari ke masjid. Rupanya masjidnya ada 2 pintu kali orang di sana. Udah. Waktu itu dia mau sholat terus assalamualaikum, mau sholat lagi saya lagi mau sholat. Begitu mau sholat berhenti jangan sholat itu. Balikin dulu tas saya udah duitnya kalian. Saya kaget, Zainal Abidin kaget. Ada apa ini? Tadi ada pencuri masuk ke mana? Ke masjid. Gak ada lagi kecuali kamu. Kamu cuma 1 orang di masjid ini. Wah habis. Kata Ali, enggak, saya tak mencuri. Dia caci maki habis.
Kata saya, kata Ali, baik. Saya mau selesaikan sholat saya. Nanti habis itu kita ngobrol masalah curi. Udah, selesai sholat, alhamdulillah, assalamualaikum. Ditanya, berapa duit kamu beli curi? 1.000 dirham ya Ali. 1.000 dirham? Ya, 1.000 dirham balik. Gak ada ke rumah, dibalikin 1.000 dirham. Gak nyuri Pak. Duitnya dibalik ini. Kalau kamu nganggap saya pencuri, kamu subhanallah. Begitu dia pulang sampai di rumah, baliknya terangkat. Ternyata yang balik bukan Ali Zainal Abidin. Ya, ketangkap baliknya. Dia ngaku kalau dia mencuri. Dipegang balik. Oh, saya telah menuduh satu orang tadi untuk mencuri dari barang saya. Dicari. Orang tersebut dari Zainal Ali apa? Di masjid yang ketemu lah. Tadi orang ketemu Zainal Ali. Dia bilang, maaf, tadi saya menuduh kamu sebagai pencuri, ini barang saya sudah ketemu. Ya. Nah ini duit kamu saya kembalikan. Kira-kira kalau kita diterima enggak? Diterima di barangnya sama pulang. Ya udah mau nggak perlu ya. Apa kata Zainal Ali? Nahnu Bani Hashim. Kami keturunan Nabi tidak pernah menarik sesuatu yang sudah diberikan. Masya Allah. Wah, saya bisa ya, pendidikan ya. Nah, Bani Hashim tidak apa marojat. Kami Bani Hashim, anak cucu Nabi kalau sudah nasi matang tidak berkali. Ini sebuah pembelajaran. Artinya apa? Bahwa beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merendahkan diri dari ikhwan, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari kemuliaan yang datang dari Allah, cari keagungan yang datang dari Allah. Kemudian yang terakhir, Syekh Al-Jailani dia mengatakan bahwasanya saya menjadi seorang wali, menjadi manusia yang dicintai Allah. Saya selalu membersihkan saya hati. Masya Allah, ibu, hati saya bersih. Tok ayat prasangka buruk sama orang, tok ayat sudut sama orang, ya, tok menghinakan orang. Hati ini tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Karena Allah yang tahu, makanya Allah itu nadrah, pandangan Allah itu tertuju kepada bulu kaumnya hati. Itu yang dipandang sama Allah. Kenapa? Karena makhluk tidak bisa melihat kita punya hati. Karena hati ini gak ada yang tahu permainan hati. Terkadang orang boleh jadi mukanya senyum, mulutnya berbahasa basi, hatinya terdiam keok. Ternyata hati kata serigala. Siapa yang tahu? Allah. Makanya kita kadang-kadang casingnya aja dirapikan, casingnya aja muka dibaguskan, basa-basi, tutur kata. Bukan itu jelek, itu bagus. Manakala itu diiringi dengan hati yang bersih. Paham ya? Orang boleh gak berkhawatir menyenangkan hati orang, ngomong yang enak, ngomong yang bikin senang hati orang, silakan. Tapi itu iringi dengan hati kalian, bahwa hati kalian sama dengan itu. Jangan mulutnya manis, mukanya bagus, basa-basi luar biasa, tapi hatinya bak serigala. Masya Allah. Ini yang menjadikan kita punya amal ditolak ke Allah Ta'ala. Seperti pernah dulu saya ceritakan, mungkin pernah di sini saya ceritakan, ada dulu seorang ulama besar. Kalau masalah kita punya al-minhah usani yang disebutkan itu. Ada seorang ulama besar, muridnya ribuan, dikatakan situ ulufun minal jamaah. Uluf itu bisa diartikan ratusan ribu, bisa jutaan. Banyak jamaahnya luar biasa. Seorang ulama besar, pandai, pinter, hebat, dikagumin oleh santrinya, dikagumin oleh jamaahnya. Singkat cerita, ini ulama tersebut meninggal dunia. Wah, itu jamaahnya sedih luar biasa. Ya, daerah tersebut merasa kehilangan seorang ulama besar. Udah meninggal dunia, dimakamkan, dikuburkan, meninggal. Subhanallah, malamnya salah satu santri terdekatnya dia bermimpi.
bermimpi bertemu dengan ulama tersebut. Pada malam meninggalnya, mimpi langsung. Diceritakan dalam kitab tersebut. Mimpi. Begitu mimpi ditanya sama muridnya, ya Syekh, mada fa'ala rabbuka? Apa yang diperlakukan Tuhanmu kepadamu? Kau sekarang dapat apa dari apa yang kau lakukan di dunia? Kau adalah seorang ulama, kau adalah seorang ahli kitab, kau adalah seorang yang punya jamaah banyak, luar biasa. Kamu adalah orang ahli ibadah, ahli sujud dan sebagainya. Sekarang kau sudah meninggal, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Apa kau sudah merasakan kemuliaan dari Allah? Apa kata ulama tersebut ngomong sama santrinya yang paling dekat? Dia bilang, innani fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya aku sekarang berada di dasarnya api neraka. Masya Allah. Baik. Ulama. Kalau saya kaget deh. Kiai besar, ulama besar hebat, muridnya banyak. Tapi begitu dia meninggal, apa kata? Innani fidarkil asfali minan nar. Allah telah meletakkan aku di dalam dasarnya api neraka. Dan aku sekarang sudah mendapatkan penyiksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget muridnya, Bu. Kaget muridnya, Pak. Kaifa yakunu dzalik ya Syekh? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kau seorang ulama? Bukankah kau seorang wali? Bukankah kau seorang ahli tafsir? Bukankah kau seorang ahli ibadah? Muridmu banyak, berjuta-juta. Tapi bagaimana mungkin kau meninggal? Kemudian Allah adab kau dalam neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kata gurunya? Nah, tahukah kau wahai santri, tahukah kau wahai muridku, aku setiap kali habis selesai pengajian, habis ngajar, dan selesai bubar, aku mengatakan dalam hatiku, ini loh aku hebat. Oh, ternyata aku orang paling pintar, ngomongnya hebat, ya, cara penyampaiannya hebat tuh lihat jamaah pada nangis semuanya. Ini nangisin jamaah semua. Inilah yang menjadikan penyebab Allah adab saya. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya benar. Akhirnya Allah tunjukkan, ya di dunia sepertinya dia mulia, tapi di akhirat Allah hinakan dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Allah bilang, tak tahu kan Allah, urusan hati ini yang tahu kan Allah, nggak ada yang tahu, ya. Makanya ulama ya memberikan nasihat kepada kita, aslih qulubukum, benarkan kau punya hati, niat yang baik, niat yang benar, niat yang soleh, niat yang baik. Karena itu ada dalam penilaian Allah Taala. Jadi kalau kita punya niat baik, yang tahu Allah. Manusia masa bodoh, terserah dia punya tafsiran apa saja silakan, punya pemikiran apa saja silakan. Yang penting kita punya niat yang lurus dan Allah Taala. Ini dalam rangka menjaga kita punya hati, ya, supaya hati kita bersih. Sebab kalau sudah hati bersih enak, Bu. Yang menjadikan pikiran badan sakitnya karena hati kotor, hasu, iri, dengki, itu bikin badan meriang, pikiran gak enak, bawaannya teh sumpah, bawaannya teh gak nyaman. Hati koreksi, hati kita koreksi. Jangan gampang membiarkan kita punya hati. Makanya iblis itu bermain dengan kita punya hati, dirusak kita punya hati, dirusak. Dulu di majelis lihat ada orang begini, itu saya sok mencari nama, itu saya sok gaya, itu. Pakaiannya begini, waktu majelis saja, padahal nanti manfaatnya begitu. Apa manfaatnya kita mengkritik orang lain? Apa manfaatnya? Udah biarin dulu, koreksi kita punya diri. Gak usah melihat orang lain, gak usah koreksi. Hasibu anfusakum, koreksi kau punya diri, lihat kau punya diri. Jangan kalau ada orang penampilan begini, itu pamer. Dari mana yang tahu semuanya? Jangan masuk sesuatu yang bukan ranah kita. Jangan masuk sesuatu yang bukan urusan kita. Hati itu urusan Allah. Udah, tugas kita apa? Husnudon aja lah, berprasangka baik sama Allah. Nikmat, Bu. Orang kalau berprasangka baik sama orang teh badan sehat, badan teh seger, pikiran teh enak mikirnya, ya.
Pikiran kita rusak gara-gara hati kita kotor. Sebab kalau sudah pikirannya rusak, ya hatinya kotor, pikirannya rusak, ya terus bawa kemana-mana, bawaannya teh curiga, wah sama orang teh. Ada bawaannya teh curiga, ngaji dicurigai, nggak ngaji dicurigai, sodako dicurigai, nggak sodako, bawaannya teh curiga, wah sama orang teh. Udah, biarinlah. Jadi apa yang dilakukan sama manusia? Kasih penilaian yang bagus, sudah selesai. Untuk apa? Untuk melawan kita punya hati, supaya hati kita berkembang. Sebab penyakit itu kalau dibiarkan, dia akan terus berkembang biak. Ya, berkembang biak itu penyakit. Akhirnya merongrong sehingga penyakit itu menjadi penyakit yang kronis yang ada dalam hati kita. Masya Allah. Jadi penyakit yang luar biasa ini hati. Orang kalau penyakit badan dioperasi selesai, penyakit badan ujung-ujungnya kalau nggak ada obatnya mati. Tapi kalau penyakit hati, badan sehat, hati baik, masya Allah, kronis penyakitnya, masya Allah. Nah hati ini yang menjadikan kita masuk dalam neraka jahat. Makanya para wali Allah itu selalu membesar. Ada sebuah cerita menarik, tapi ceritanya agak panjang, ya setengah 12 nih. Cerita dari Syaikhul Qadir Jalani luar biasa. Saya baca satu kitab itu bagus, tapi karena waktunya udah habis, biar penasaran. Biar penasaran. Tadi ceritain bulan depan, Ustaz. Dia boleh datang semuanya. Mau ceritain sekarang bulan depan? Tinggal lapar 12, jam 12, tapi belum sarapan, boleh tadi bagi juga. Karena 12, karena itu malam-malam dulu, biarin. Ada sebuah cerita menarik sekali dari Syaikhul Qadir Jalani, tapi insya Allah saya ceritakan bulan depan. Biar penasaran, ya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita menjadi hamba yang istiqamah, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ada sebuah pengumuman nanti akan disampaikan oleh Pak Reza, dan kita lagi menggalang ada saudara-saudara kita di daerah Cisarua Bogor, beberapa rumah, dan kita dari Hilmi itu cakap daripada Front Persaudaraan Islam, kita selalu sigap untuk memikirkan nasib saudara-saudara kita, karena Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna." Siapa orang yang tidak peduli dengan nasib saudaranya, maka dia bukan daripada golonganku. Nanti kami semuanya dari Majelis Sholawat Timur Habib, dari cabang dari pusat, kita akan kumpulkan. Silakan ibu bapak yang mau memberikan sebagian harta, yang mau kasih indomie, mau kasih kecap, mau kasih beras, mau kasih baju bekas, mau kasih duit, terserah, kumpulkan di setiap cabang-cabang. Nanti kita kumpulkan semuanya, kita sudah punya tim, langsung kita bawa ke mana, ke Bogor, kita akan sampaikan. Kita sudah nanti di sana ada Hilmi itu dari Front Persaudaraan Islam, insyaallah, dan insyaallah mudah-mudahan amal kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.